Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sunarto SPD dari SMP Unismu Makassar. Kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman sekalian, saya ingin berbagi tentang bagaimana cara melindungi rekam jejak digital itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut membahas lebih dalam tentang melindungi rekam jejak digital, maka kami ingin melihat antusias dari saudara-saudara sekalian dengan memberikan jawaban dari pertanyaan yang ada di layar laptop ataupun HP yang menyaksikan video ini. Silakan dituliskan jawabannya di kolom chat YouTube ya, dengan cara menyusun kata dari dua kalimat tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang rekam jejak digital, maka yang pertama yang harus kita senantiasa ingat dan tanyakan adalah apa pengertian rekam jejak digital itu. Nah, sebelumnya kita harus memahami bahwa rekam jejak digital adalah segala hal yang terjadi di dunia maya, memiliki track digital atau yang lebih dikenal dengan jejak digital. Di mana rekam jejak digital ini sering juga dikenal dengan footprint, merupakan kumpulan jejak dari semua data digital baik dokumen maupun akun digital. Jadi semua hal yang berkaitan dengan digital penggunaan kita semuanya akan tersimpan dan tercatat rapi di catatan rekam jejak digital kita. Maka kita perlu hati-hati, jangan salah menggunakan daripada digital itu sendiri. Baik dalam hal ketika kita membagikan data, membagikan dokumen, ataupun memberikan berbagai hal-hal privasi terkait dengan kita, termasuk password ya. Jadi harus hati-hati. Nah, apa sebenarnya dampak bahayanya ya ketika kita tidak memperhatikan rambu-rambu dalam menjaga rekam jejak digital? Minimal ada dua ya dampak yang bisa kita dapati dari rekam jejak digital itu. Yang pertama adalah digital expose, di mana seseorang yang tidak bertanggung jawab dapat mengakses bebas data penting tentang diri kita. Dan ini bisa merugikan kita. Yang kedua adalah phishing, ya. Jadi membobol data penting untuk penipuan. Nah, ini dampaknya lebih luas. Kenapa? Karena ini bisa merugikan kita dan merugikan orang lain. Maka kita perlu berhati-hati tentang dampak bahaya daripada rekam jejak digital itu. Selanjutnya adalah siapa yang menjadi pengguna digital itu. Nah, tentu kita tidak perlu terlalu jauh bertanya ya tentang siapa yang menjadi pelaku dan pengguna daripada jejak digital itu sendiri, karena yang menjadi pelaku utama adalah diri kita sendiri. Yang kedua adalah warganet atau orang lain yang kita temani untuk chatting, yang kita temani untuk berbagi dokumen, berbagi data penting dan lain sebagainya. Maka kita perlu hati-hati ya, karena pengguna utama daripada jejak digital itu sendiri yang perlu berhati-hati adalah diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah orang lain. Selanjutnya, mengapa jejak digital itu perlu untuk dijaga? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa digital ini ibarat sebagai bom waktu yang siap meledak kapan saja. Bom bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang menargetkan pemilik jejak digital. Terlebih lagi apabila pemilik jejak digital mempunyai jejak yang buruk dan bisa merugikan dirinya sendiri. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi kita tidak bisa menafikan bahwa di era modern seperti sekarang ini kita berada di era 4.0 ya, yang akan menuju kepada 5.0, industri 4.0 menuju ke 5.0, di mana kita tentu sangat erat dengan yang namanya digital. Nah, digital ini ibarat sebagai bom waktu yang siap meledak kapan saja ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu guna untuk kepentingan yang dapat mendatangkan kemaslahatan ataupun dapat mendatangkan keburukan atau dampak negatif bagi diri kita sendiri. Yang dimana dia akan menargetkan pemilik jejak digital tertentu. Jadi kita perlu membangun
komunikasi yang baik, hubungan yang baik, entahkah sesama rekan sejawat yang ada di lingkungan yang sama ataupun di luar daripada rekan sejawat kita. Nah, di mana tempat rekam jejak digital itu terjadi? Tempatnya tentu tidak lain dan tak bukan adalah di ruang-ruang maya, ya, bisa melalui kegiatan mengirim email, mengunjungi sebuah website, hingga posting sesuatu di media sosial sudah cukup untuk meninggalkan digital footprint atau rekam jejak digital. Nah, kenapa rekam jejak digital ini perlu untuk kita jaga? Karena tidak sedikit kemudian orang yang terkena atau mereka terjerat undang-undang ITE itu disebabkan karena jejak digital, dan tidak sedikit yang kemudian dihujat karena mereka meninggalkan jejak digital dari waktu ke waktu yang kemudian memiliki persepsi pandangan yang berbeda-beda dengan bahasa orang sekarang adalah pandai menjilat. Nah, ini yang perlu kita hindari. Karena jangan sampai kita tidak komitmen. Kita kemudian menjadi pengguna digital yang kemudian sesuai dengan kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kapan rekam jejak digital itu perlu untuk dijaga? Kalau kita berbicara tentang kapan rekam jejak digital itu perlu untuk dijaga, maka tentu tidak lain dan tak bukan adalah pada saat kita menggunakan jejak digital itu sendiri atau menggunakan digital itu sendiri pada media, pada saat kita sedang chattingan atau postingan, memosting sesuatu di ruang-ruang maya yang bisa dilihat oleh diri kita sendiri dan orang banyak atau orang lain. Yang kedua adalah cuitan kita, ketika kita berkomentar terhadap apa yang disampaikan orang lain ataupun apa yang kita tuliskan. Dan yang terakhir adalah komentar, ya, bagaimana seseorang juga memberikan umpan balik dari apa yang kita posting atau apa yang kita bagikan kepada orang lain. Kemudian contoh kasus rekam jejak digital bisa kita lihat di sini, ya. Di sini ada beberapa kasus yang sangat bisa kita lihat bersama terkait dengan bahaya daripada kasus jejak digital itu. Karena kemanapun kita pergi, kita tetap akan meninggalkan bekas daripada rekam jejak digital itu sendiri. Baik itu kasus penipuan, baik itu kasus penyalahgunaan media sosial, menghina, ataupun mencibir, menghujat, dan lain sebagainya. Dan ini yang perlu kita jaga. Jadi hati-hati di dalam memposting dan membagikan sesuatu. Ataupun ketika kita mencuit, ya, postingan dari orang lain. Maka bagaimana cara kita menjaganya? Kita tentu perlu menjadi orang yang bijak, ya. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah memeriksa jejak digital kita, ya. Yang kedua adalah bijak sebelum menulis, ya. Jadi apa yang kita bagikan di media sosial itu akan menjadi milik semua orang. Sehingga kita perlu bijak sebelum kita menulis dan memposting sesuatu. Kemudian bangun citra diri yang positif. Jadi jejak digital ini perlu kita bangun citra diri yang positif dalam diri kita sebelum kita berbagi informasi dengan orang lain. Karena jangan sampai orang lain kemudian karena jejak digital kita yang buruk, yang tidak positif, yang tidak sehat, kemudian orang lain berkomentar, dan sehingga kita saling menyerang satu sama lain dari rekam jejak digital yang pernah kita lakukan. Dan kemudian ini adalah beberapa cara, ya, untuk menjaga rekam jejak digital seperti kami sampaikan di awal tadi. Kita terlebih dahulu memeriksa jejak digital kita, kemudian bijak sebelum menulis, ya, berhati-hati sebelum membagikan informasi dan bangun citra diri yang positif. Kemudian saya ingin berpesan kepada diri pribadi dan kepada teman-teman sebuah kata bijak. Apa yang Anda tuliskan dan ucapkan hari ini di media sosial akan menjadi milik semua orang. Maka bijaklah dalam menggunakannya, karena baik buruknya Anda sendirilah yang menentukan, kawan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.